Cara mudah untuk membuat kompos sendiri di rumah. Jadi ini yang sudah siap dipanen, seperti ini hasilnya. Wow, bagus sekali. Seperti apa cara dan tipsnya? Simak dalam video ini. Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap sahabat dimanapun dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini saya akan berbagi tentang kompos ya. Jadi kompos ini saya buat dari bahan-bahan limbah rumah tangga ataupun limbah dari kebun ya, yang tidak terpakai ya, seperti misalnya daun-daunan ya, atau rumput-rumput yang biasanya saya bersihkan di pekarangan ini dan saya kumpulkan di satu tempat. Ini wadah biasanya saya gunakan untuk membuat pupuk organik cair, tetapi karena saya ada pupuk organik cair yang lain ya, biasanya ini yang skala besar. Sekarang saya gunakan untuk tempat komposter, sedangkan komposter saya yang lama menggunakan itu dulu yang dari kaca ya, yang mengikuti channel ini pasti tahu ya. Jadi saya ada akuarium bekas, sekarang saya gunakan sebagai tempat untuk menanam. Ada bayam, ada pepaya Jepang ya, masih ada juga bayam besar itu ya, ada bayam merah itu sama pakcoy, sama ada sawi caisim ya di sebelah sana ya. Dan ini ada juga bahan-bahan yang belum terurai dengan maksimal ya, atau belum hancur sepenuhnya. Jadi kita akan proses lagi, tapi kita akan panen di bagian yang bawah. Nah ini ada kulit kelapa, ini yang paling sulit untuk dihancurkan. Jadi sahabat, kompos yang saya panen tadi itu adalah cara membuat yang paling mudah, sederhana, dan tidak ribet, karena hanya mengumpulkan limbah-limbah organiknya saja dan terurai secara alami atau natural dengan bantuan mikroba-mikroba di bawah tanpa bantuan mikroorganisme dari luar seperti E4 atau MOL. Nah, sekarang saya memberikan tips yang kedua ya, yaitu membuatnya itu supaya lebih cepat dipanen ya. Jadi setiap limbah-limbah ya atau sampah-sampah organik itu kita potong kecil-kecil ya. Kalau punya mesin juga jauh lebih cepat ya. Ini tujuannya apa? Supaya dia lebih cepat hancur ya. Nah, jadi kita seperti nyayur ini ya. Ini daun-daun kailan yang tua atau yang saya tidak panen ini ya, apapun itu sampahnya ya. Oke, ini ukurannya sudah lebih kecil daripada ukuran aslinya ya, yang seperti ini. Untuk mikroba yang bisa membantu proses supaya lebih cepat ya, ada istilah kita itu biang kompos ya. Biang kompos itu seperti indukannya atau inangnya ya. Jadi di dalamnya itu sudah ada banyak mikroba. Nah, biang kompos yang akan kita gunakan adalah kita akan ambil sedikit kompos yang kita sudah panen tadi. Kita ambil sedikit. Nah, inilah yang akan jadi biang komposnya. Ya. Jadi ini dalam ini kan ada banyak mikroba-mikroba ini ya, atau hewan-hewan kecil yang terlihat itu. Ya, ini nanti yang akan bertugas atau bekerja keras untuk menghancurkan ini. Jadi kita bisa taburkan di bagian layernya ya, layer paling atasnya. Ya. Jadi seperti ini. Jadi bisa kita buat sendiri biang komposnya ya. Jadi itu dari yang kita panen ya. Dan berikutnya adalah kita bisa menggunakan ini ya, E4 ya, efektif mikroorganisme untuk membantu menghancurkan ya. Jadi ini sebagai bakteri fermentasi yang akan membantu mempercepat kalau mau cepat panennya ya. Tapi karena biasanya saya santai ya, saya santai, jadi caranya adalah ini kita tinggal isi. Jadi ini sudah ada air 1 liter ya.
di dalam semprotan ini. Saya akan isi sekitar 1 tutup botol saja. Ya. Kita aduk-aduk dulu. Selanjutnya kita semprotkan. Jadi ini cara kedua yang paling cepat ya. Cara yang ketiga ya, kita bisa juga tidak harus haluskan ya, tapi kita bisa cepat juga panennya adalah kita kumpulkan seperti ini ya, sampah-sampahnya, dan ya, masukkan seperti ini, dan setiap kita kumpulkan lagi kita semprot. Setiap kita kumpulkan kita semprot dengan E4 ya. E4 ya. Habis itu kita taruh lagi ya. Taruh lagi. Setelah itu kita semprot kembali ya. Tujuannya adalah supaya cepat terurai. Oke, jadi sahabat, demikian ya. Nanti kita bisa setiap 3 hari sekali ya, kita balik lagi ya, kita bongkar bagian bawahnya, naikin ke atas ya, yang di atas ini kita taruh di bawah. Jadi contoh ini ya, ini yang sudah hancur ini kita bisa bongkar, taruh di atas, dan yang baru biar di bawah, supaya panasnya yang ada di kompos ini juga mempercepat ya, atau di tempat komposter ini bisa membantu mempercepat juga pembusukannya ya, atau penguraiannya. Jadi mudah sekali ya, kita bisa memanfaatkan limbah rumah tangga, limbah kebun, dan tidak menambah sampah di tempat pembuangan sampah pastinya, karena sampah ini jadi masalah. Bermanfaat untuk tanaman. Jadi tanaman-tanaman yang ada di sini ini rata-rata menggunakan kompos ya. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya, dan jangan lupa untuk menanam, kita rawat, panen, nikmati, dan bahagia. Bye bye, selamat mencoba untuk membuat kompos sendiri di rumah ya. Salam sehat.